lanjutkan pada hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, nafas hidup, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita pribadi lepas pribadi. Sebelum kita memulai ibadah kita seperti biasanya, alangkah baiknya kita akan ambil saat teduh. Semuanya, anak-anak ibu, siswa-siswi semuanya, tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita. Jadi kita tidak usah takut, sebab Tuhan selalu beserta kita. Kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ibadah secara jarak jauh ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan yang terus memelihara hidup kami, baik itu siswa-siswi kami, begitupun dengan guru-guru yang ada di sekolah ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya kami mau serahkan ya Tuhan, ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja, berikan kepada kami Roh Kudus daripada Engkau ya Tuhan, supaya ibadah kami ini boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, begitupun dengan siswa-siswi kami yang mengikuti ibadah ini ya Bapa, berikan juga kepada mereka konsentrasi daripada Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Kita masih menyanyikan satu lagu pujian yang mengatakan pribadi yang mengenal hati.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, firman-Mu berita bagi kami. Mari kita akan sama-sama terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Saya pimpin di dalam doa. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan, terima kasih. Kalau pagi ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama sebelum memulai belajar dari rumah. Saat ini kami serahkan biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu dalam Tuhan ada masa depan. Ya, dalam Tuhan ada masa depan. Di luar Tuhan, sebaliknya tidak ada masa depan. Ya, masa depan dalam pengertian bahwa bukan kesuksesan, kita punya harta, kita punya ini dan itu. Ya, orang dunia juga bisa sukses. Tanpa Tuhan mereka juga sukses. Tetapi di dalam Tuhan itu ada masa depan yang tidak bisa dibandingkan dengan materi, dengan uang, dengan pencapaian prestasi kita. Ya, apa itu? Mari kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Ya, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ya, saya akan baca, Bapak akan membaca untuk kita bersama-sama. Perhatikan Alkitabmu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siswa-siswi yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal dalam hidup kita, ya, yang tidak bisa kembali. Apa itu? Siapa yang tahu? Ya, harusnya kita tahu. Itu apa? Yang pertama itu waktu. Ya, waktu tidak akan bisa kembali. 1 menit, 1 detik yang tadi itu tidak akan kembali lagi. Apalagi ya 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu tidak akan kembali. Itu yang pertama, yaitu waktu. Itu time, ya. Waktu. Yang kedua yaitu kenangan. Kenangan atau biasa orang
Dunia katakan nostalgia, ya, kenangan masa lalu, ya, masa lalu kita. Ya, ini berkaitan juga mengenai pengalaman, berkaitan juga mengenai bagaimana keindahan masa dulu. Ya, ada orang-orang yang pengen sekali ke masa lalu. Kalau saya ingat masa lalu, waduh enak sekali ya. Kalau ingat waktu masih kecil, saya disayang mama, saya dikasih ini dan sebagainya, saya dimanja dan sebagainya. Tapi sekarang, amin, ya, saya dimarahin terus dan sebagainya. Ingin kembali ke masa lalu, tidak bisa, ya, tidak bisa kembali ke masa lalu atau kepada kenangan yang masa lalu. Ya, kita tidak bisa nostalgia lagi. Kita hanya bisa mengingatnya, tetapi kita tidak akan bisa kembali lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kesempatan. Ya, kesempatan yang lalu. Ya, saya diberikan kesempatan yang lalu untuk begini-begini. Saya diberikan kesempatan yang lalu untuk bisa meraih suatu prestasi, tetapi saya abaikan. Saya harus melaluinya lagi. Saya harus mencapainya lagi. Saya berjuang lagi. Aduh, kesempatan yang lalu coba saya ambil. Kenapa saya nggak ambil ya? Saya pikir lagi. Saya pikir lagi. Seperti itu. Ya. Seakan-akan tidak rela kesempatan yang lalu itu berlalu. Tetapi semuanya itu akan berlalu, tidak bisa kembali lagi. Jadi 3 hal inilah, waktu, kenangan, dan kesempatan, itu tidak bisa kembali lagi. Kemudian ada 3 hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita. Ya, kalau tadi bisa hilang, kalau tadi tidak bisa kembali. Nah, ada 3 hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita. Apa itu? Itu pengharapan. Ya, pengharapan. Itu di depan kita. Pengharapan kita. Harapanmu apa? Ya, saya berhasil. Ya, sukses. Harapan. Ya, sesuatu yang sudah terjadi belum terjadi. Sesuatu yang akan terjadi tidak akan terjadi. Ya, tetapi pengharapan kita itu tidak boleh hilang. Kita berharap terus. Kalau tidak kita sudah berhenti berharap, ya udah, kita menjadi ya mayat hidup, alias mati, meninggal. Tidak punya pengharapan lagi, ya kan? Stop. Ya, selama kita hidup, kita tidak boleh kehilangan hal ini. Itu pengharapan. Yang kedua, itu ketulusan. Ya, ketulusan dan juga yang terakhir adalah gairah. Ya, gairah itu apa? Yaitu bagaimana kita memacu diri kita. Kita selalu diberikan satu mood, ya, satu gairah, ya, keinginan yang tidak bisa didapatkan orang lain. Kalau kita masih punya gairah, ya, satu spirit, satu ambisi, saya katakan di sini, walaupun kadang-kala ambisi itu sangat-sangat negatif. Tapi gairah di dalam bagian ini adalah pemacu kita, satu pendorong kita untuk menggapai sesuatu. Kalau orang tidak punya satu dorongan lagi, kalau dia tidak didorong untuk belajar lagi, ya udah, siapapun dia, baik guru, kepala sekolah, bahkan orang tua sudah maksakan dia nggak bisa lagi. Ya, bahkan Tuhan pun dia tentang. Ya, orang seperti itu tidak punya gairah lagi, tidak punya satu dorongan lagi, kesempatan lagi untuk punya kegairahan untuk boleh lebih baik lagi. Nah, ini penting sekali saya katakan. Ya, banyak manusia tidak luput. Juga orang-orang percaya menghadapi hidup ini dengan cara apatis. Tidak memiliki spirit, tidak punya gairah lagi, semangat lagi. Bahkan apa? Pola pikirnya pun sudah jauh berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Ya, cara berpikirnya, ya, menganggap bahwa tidak ada sesuatu lagi yang bisa diharapkan, tidak ada pengharapan lagi. Nah, orang seperti ini, ya, tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Memang realita bahwa di dalam kehidupan kita, hidup kita ini memang tidak ada yang pasti. Ya, kita lihat kondisi saat ini. Tadinya kita akan belajar pada
awal semester, ya, selama hampir 4 bulan, ya 4 bulan lebih, ya kemarin semester lalu, ya, dan pemerintah akan buka kembali sekolah. Tetapi itu sesuatu yang tidak pasti, ya. Dan nyatanya memang sampai hari ini kita tetap masih belajar secara online. Nah, kita melihat di dalam di dalam ketidakpastian, di dalam banyak ketidakpastian, ya, banyak manusia butuh kepastian. Dan ketika kita ingin manusia butuh kepastian tersebut, harus ada yang namanya satu pengharapan. Untuk memperoleh semuanya itu, ya, untuk memperoleh semuanya itu manusia pun harus apa? Mengambil langkah yang bijaksana, jangan sampai salah. Ya. Tetapi kadang-kala kita bertindak dengan sembrono. Tindakan kita, ya, kita mengambil langkah-langkah yang tidak tepat, bahkan salah. Bukan datang kepada Allah, justru apa? Kita mengandalkan kekuatan dunia ini, ya, melalui jasa orang-orang yang pintar dan sebagainya, ya, paranormal dan sebagainya. Pergi ke orang-orang yang pintar, ya, melihat masa depan kita, tanpa kita harus pikirkan bahwa dampaknya dalam kehidupan kita. Mereka manusia biasa, mereka bukan Tuhan. Kenapa? Yang bukan Tuhan beramal kita yang adalah anak-anak Tuhan yang punya jaminan, tapi kita nggak mau datang kepada Tuhan, justru kita datang kepada mereka itu. Celaka sekali. Ya, oleh karena itu dalam firman Tuhan di dalam Imamat pasal 19 ayat 31 dikatakan bahwa janganlah kamu berpaling kepada arwah, janganlah kamu berpaling kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Allah, akulah Tuhan yang harus kamu sembah, katakan dalam bagian ini. Ini jelas sekali, ya. Orang-orang yang berpaling kepada arwah, ya, berpaling kepada roh-roh peramal dan sebagainya, orang-orang pintar, orang-orang yang merasa pintar untuk meramal masa depan, padahal mereka punya masa depan mereka tidak bisa ramal. Apakah itu hidup kita? Kalau seperti itu, bertobatlah. Ubahlah cara pikirmu. Datanglah kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi bagian yang sudah Tuhan berikan. Khususnya kamu belajarlah sungguh-sungguh. Saya sering kali di dalam pelajaran karakter menegaskan kepada kalian, ya, sering kali kita tidak bisa menjadi anak-anak yang penuh perhatian, ya, menjadi orang-orang yang menghargai diri kita sendiri. Nyatanya apa? Banyak sekali kita yang masih membandel, yang masih memberontak, tidak mau diajar. Bahkan apa? Ya, kita sedang belajar online tetapi seringkali terlambat untuk ikut live teaching. Ya, beribu alasan dibuat-buat. Sekali dua kali boleh diteleri oleh gurunya, tetapi sudah berkali-kali, ya, bahkan ada sampai hari ini dia tidak bisa masuk ke live teaching. Bahkan tugasnya pun dia punya banyak tunggakan. Dia tidak kerjakan dengan baik. Ya, dia mengerjakannya asal-asalan. Menganggap bahwa apa? Selama corona ini ada kesempatan saya bermain-main. Kesempatan saya untuk tidak serius. Ya, ini bahayanya. Jadi dampak COVID ini luar biasa. Ya, bagi anak yang tadinya memanfaatkan situasi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Wah, ya, bisa belajar dengan tidak serius, bahkan main-main, bahkan apa, santai, tidak akan dimarah. Paling dimarah-marah seperti itu, nggak mungkin dipanggil ke sekolah, kan nggak boleh ke sekolah terlalu sering. Itu menjadi satu senjata bagi dia. Tapi saya tekankan kembali, orang-orang seperti itu sudah diberikan satu kesempatan, tetapi dia tidak melakukannya. Ingat, saya katakan tadi, ya, hidup yang tidak bisa kembali adalah kesempatan. Waktu kita, waktu-waktu ini, ketika kamu belajar ini tidak akan kembali. Kalau misalnya kamu, ya, putus sekolah atau kamu mengakhiri dirimu tidak mau belajar lagi,
Ya, kamu mau bekerja dan sebagainya. Oke. Ya, itu hakmu. Tetapi ingat, Tuhan sudah memberikan waktu kesempatan kepada kita. Ya, jangan sampai itu menjadi penyesalan seumur hidup. Lakukanlah apa yang menjadi tugasmu. Jangan memberontak, jangan tidak taat. Jangan menjadi orang yang acuh tak acuh, cuek dengan dirimu sendiri dan orang lain. Ya, apalagi kamu tidak sama sekali menghormati orang-orang yang menyayangi kamu. Orang tua, guru-gurumu, ya, sudah bekerja secara ekstra untuk kamu. Ya, kami tidak habis pikir, kenapa ada anak-anak seperti ini? Maunya apa? Kalau sudah ditegur seperti ini, harusnya berubah. Ya, karena apa? Orang yang tidak berubah tidak punya masa depan. Makanya dalam firman Tuhan tema kita pada hari ini, dalam Tuhan ada masa depan. Di luar Tuhan, ya, ketika kamu di luar Tuhan, tidak ada sama sekali masa depan. Artinya apa? Kamu sudah di luar Tuhan. Ya, kebetulan Kebetulan saya lagi bawa motor, tidak tersenggol, tidak celaka. Kebetulan saya jatuh, tidak kena kepala. Kebetulan semua. Jangan sampai seperti itu. Ya, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua ada rencana Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Lakukanlah apa yang menjadi ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan. Indahkanlah semuanya itu. Ya, jangan memberontak selama ada kesempatan, selama lagi ada waktu. Pergunakan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur senantiasa di pagi hari ini. Kami sudah beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah menyanyi memuliakan Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan di hari ini. Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk kami semua. Kiranya Tuhan menolong memulihkan keadaan kami. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu, pengharapan di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang mau taat, yang setia, yang mau melakukan segala perkara yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kami. Khususnya kami belajar saat ini Tuhan. Biarlah kami dituntun untuk serius belajar dari rumah, dan kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami, dan kami juga terus berjuang lebih baik lagi Tuhan. Ampuni kami, dan Tuhan juga berikan kesempatan kami untuk berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus.